Pokoknya aku suka nulis gitu, nulis cerita. Entah apalah, pokoknya aku ngerasa keren gitu ada di depan mesin ketik malam-malam pakai radio. Itu ritual dulu yang paling aku suka. Jadi ya skenario pasti ada batasan waktu ya gitu. Ada batasan waktu, even kita mau nulis serial pun ada batasan waktu gitu. Artinya sekarang kita poinnya ke Mas Alim nih. Mas Alim, sudah hadir ya? Ada, Bun. Hai, sudah. Wah, ketemu ya. Halo. Ya, malam Mas Alim ya. Selamat malam juga teman-teman. Ini kita live di Facebook di grup Komunitas Bisa Menulis Mas Alim yang anggotanya dulu kita anggotanya 1.200.000 lebih. Wow. Tapi kemudian grupnya sempat delete permanen sama Facebook. Dan karena kan memang memang macam-macam yang nulis gitu kan ya. Jadi kayaknya memang karakter grupnya ini harus harus ketemu gitu. Dan akhirnya kita mulai grup baru. Sekarang anggotanya sekitar berapa ya? 250.000. 250.000 dalam 2 minggu. Dalam 2 pekan sejak delete ya. Jadi teman-teman ini Mas Alim, mereka banyak yang penulis-penulis yang alhamdulillah di pandemi ini justru termasuk yang cukup banyak yang survive gitu ya, karena diterbitkan karyanya. Jadi Ayah sama Mas Tendi bikin sama Bahrul bikin KBM app atau KBM aplikasi gitu. Nah kita langsung saja ke Mas Alim ya, buat teman-teman sekalian. Kalau nggak kenal Mas Alim Studio ini terlalu ya, karena ini penulis skenario terfavorit saya gitu, sampai saking favoritnya saya nyesel juga sih dulu terlalu memuja-muja gitu di medsos gitu. Akhirnya kan teman-teman penulis fiksi Islami yang lain juga ya udah sama Mas Alim gitu. Bahkan dulu saya kalau kontrak itu Asma kontrak dengan syarat ada ini. Pertama saya pengen skenarionya Alim Studio, sutradaranya Guntur Suharjanto. Yang sekarang udah susah karena Mas Alimnya udah sibuk banget ya. Mas Alim kabar baik ya? Baik Mbak. Lagi garap apa nih sekarang? Lagi garap Lost Man, terus lagi garap layar lebar. Udah berapa sih totalnya skenario film yang sudah dibuat? Kan ada Ayat-Ayat Cinta 2, ada Surga yang Tak Dirindukan, ada 99 Cahaya di Langit Eropa, ya banyak banget loh ya. Kita aja berapa ya? Kita 4 atau 5 ya? 5 kayaknya Mbak ya, sama yang terakhir ini nanti. Oke. Total ingat nggak Mas? Boleh mention yang terakhir itu. Oh boleh dong. Oke, kita harus kasih tahu dong yang terakhir proyek kita yang terakhir apa ya? Surga yang Tak Dirindukan 3 ya? Yeay. Surga yang Tak Dirindukan 3. Mas, kebayang nggak sih dari dulu bahwa Asma gue lu nggak apa-apa ya, bahwa lu tuh lo bakal jadi penulis skenario? Kebayang atau enggak jadi penulis skenario? Apakah writing itu memang sesuatu yang something lo emang suka gitu? Memang suka. Tapi bahwa akhirnya beneran end up sebagai penulis skenario itu udah di luar pikiranku. Sedikit dong perjalanannya gimana? Kok bisa berjaya di sini gitu? Bukan sekedar hits gitu. Aku dulu dari kecil selalu suka ngetik sih Mbak. Jadi aku dari kecil selalu suka di depan mesin ketik dari SMP. Pokoknya aku suka nulis gitu, nulis cerita gitu. Entah apalah, pokoknya aku ngerasa keren gitu ada di depan mesin ketik malam-malam pakai radio. Itu ritual dulu yang paling aku suka gitu. Jadi kayak membayangkan, walaupun rumahnya nggak seperti itu ya, tapi membayangkan di depannya jendela gitu, terus
di depannya mesin ketik dan kemudian ngetik sambil dengerin radio gitu. Itu kayaknya that's the ideal of my imagination being a writer gitu. Jadi aku suka banget gitu dari umur berapa? itu. Sorry Mas. SMP. SMP. Kenapa bayangan itu ada tiba-tiba? Nggak tahu, mungkin karena saya suka nonton ya. Saya tuh suka banget nonton dari SMP. Dari SMP saya tuh suka banget nonton. Saya termasuk anak yang paling aktif nonton dalam keluarga. Maksudnya saya ke bioskop sendiri, saya ngumpulin duit buat nonton, saya sewa video sendiri waktu itu nonton masih zaman gitu. Jadi benar-benar yang kayak aku tuh suka banget nonton gitu. Jadi ya itu mungkin karena itu jadi kebayang bahwa membayangkan cerita, walaupun waktu itu profesi penulis skenario masih nggak kebayang lah gitu, tapi intinya adalah kayaknya menulis cerita tuh sesuatu yang aku suka banget gitu. Akhirnya ya nulis cerpen, kemudian cerpennya diterbitin dan segala macam, akhirnya sampai ya aku nyari cerpen duluan ya? Cerpen dulu. Oh, diterbitin di mana? Waktu itu majalah Hai, terus sempat majalah Gadis juga gitu. Ya, Hilman tuh salah satu di bawah Hilman sih, karena saya justru karena baca Lupus juga, karena Lupus termasuk salah satu yang menginspirasi saya juga untuk nulis sih gitu. Ya di luar itu saya juga baca fiksi gitu. Terus proses belajarnya gimana tuh? Dari awalnya idenya suka gitu ya, pokoknya suka di belakang mesin tik gitu kan ya. Terus proses belajar sebagai penulis cerpen, kemudian proses belajar ke skenario khususnya ketika pindah, karena kan ketika ke skenario lo bener-bener main visual kan gitu, memindahkan betul. ke visual gitu. Proses belajarnya gimana Mas? Belajarnya terus terang kacau sebenarnya. Saya tuh masuk ke skenario karena waktu itu memang udah ada niat kan, abis lulus ya pas masih kuliah atau udah lulus lah waktu itu saya udah pikir kayaknya kepingin terjun ke nulis skenario, jadi saya nyoba nulis skenario tapi kacau bla bla bla, itu belum sama sekali nggak ada bayangan terjun ke industrinya, cuma kepingin belajar nulis skenario aja, nulis sendiri. Sampai ada workshop di British Council tentang bagaimana how to adapt a book into script gitu. Jadi saya sempat ikut 1-2 hari waktu itu di British Council, tapi juga belum kebayang gitu karena tapi waktu itu saya dapat link gitu, sehingga dapat link ada teman saya namanya Mia, dia ngajakin saya, Lim kalau mau nulis ayo ke salah satu PH gitu. Waktu itu masih sinetron startnya. Dan di PH itu saya juga kaget ternyata masuk ke industri itu wow gitu. Artinya saya dikontrak berapa judul padahal saya belum ada tulisan sama sekali gitu. Dan kacau nulisnya, Mbak. Jadi taruhlah misalnya dikontrak tuh 200 episode gitu ya. Saya 5 episode aja kacau balau. Karena masih belum paham banget waktu itu gitu. Jadi kayak saya ngerasa ini udah oke kok gitu. Saya mau ngomong ini, mau ngomong itu gitu. Tapi dianggap nggak bisa begini gitu. Jadi terus terang saya belajar dari kesalahan sih, belajar dari kegagalan gitu, belajar dari yaitu bolak-balik dan segala macam sampai akhirnya saya mencoba ini memang suatu binatang yang berbeda sih gitu. Kita tuh ini kan komunitas bisa menulis novel, bisa menulis skenario tuh 2 challenge yang berbeda gitu. Yes. Mas, mungkin aku bisa share. Boleh. Aku mau tanya dulu nih sebentar. Satu aja contoh. Apa sih yang lo bilang kegagalan ketika nulis dulu? Contohnya apa gitu? Contohnya adalah misalnya aku nulis satu adegan tuh bisa berhalaman-halaman karena aku ngerasa aku bebas membayangkan orang itu ngobrol apa gitu. Kayak versi novel ya gitu ya? Iya. Jadi aku berpikir terus kemudian deskripsinya juga deskripsi penuh dengan bunga-bunga apa gitu untuk menggambarkan gitu. Jadi kayak ya dia sebelum ngomong ini ya bayanganku ya dia datang ke rumah, dia ngetok pintu, halo, apa kabar gitu. Terus kemudian ngobrol, jadi sebenarnya itu bukan skrip gitu. Itu bukan skenario gitu. Gitu. Oke, Mas mau share itu ya? Mau share contoh skenario ya ke teman-teman ya? Iya, tapi sebelum contoh skenario saya pengen bilang sedikit sih. Oke, coba share dulu ya. Boleh. Nanti Asma bisa explore dari situ ya. Yep. Bentar, saya buka dulu. Buat teman-teman yang kameranya masih mati, kalau bisa dihidupkan ya, biar terasa nih aura ke Alim Studioannya gitu ya. Karena kita bukan cuma bersama dengan penulis skenario, tapi kita bersama dengan penulis skenario yang sudah menelurkan banyak sekali box office di Indonesia.
Oke, oke, nggak apa-apa, nggak usah di hide. Oke, ini saya start dengan ini, ayo mati, sebentar. Mohon Bro Arul yang masih belum di mute, tolong di mute dulu. Ya, siap Bun. Ini kok nge-hang itu saya, Mbak. Sebentar. Bentar ya. Mungkin sambil ngobrol, Mbak, boleh? Boleh. Tadi kan Mas bilang beda ya, nulis novel sama nulis skenario. Jadi apa sih bedanya nih? Karena di sini banyak penulis. Oh gini, di KBM itu terutama KBM aplikasi itu dipaksa, bukan dipaksa. Mereka berlatih menulis nafas panjang. Karena kan kalau lagi viewersnya banyak gitu ya, terus dapat royaltinya banyak, itu dapat sharingnya banyak, akhirnya dipanjang-panjangin gitu ya. Nah bedanya Betul. apa dari novel ke skenario? Ya skenario pasti ada batasan waktu ya, gitu. Ada batasan waktu. Even kita mau nulis serial pun ada batasan waktu gitu. Artinya ya kalau serial ya tergantung, ada yang serial 25 menit, ada yang 1 jam gitu, 45 menit lah gitu. Itu pun batasan waktu. Jadi istilahnya kalau sinetron memang ada yang dipanjang-panjangin gitu. Kalau istilah sinetron zaman dulu ya. Tapi tetap itu ada batasan waktu gitu. Artinya lu tetap harus menyajikan cerita dalam waktu yang dibatasi gitu. Jadi kesadaran itu yang harus ada sih, dan itu yang seringkali berantemnya sama produser adalah ketika nulis tuh tiba-tiba dirasa kepanjangan gitu. Mbak Asma pasti tahu sendiri kan. Misalnya wah ini kepanjangan Lim gitu, entah ceritanya sudah utuh atau sudah bagus gitu, tapi tetap dirasa kepanjangan karena kalau skrip yang kepanjangan itu akan membuat biaya produksi meningkat, syuting menjadi lebih panjang gitu. Kemudian tayangan di bioskop juga terbatas waktunya, jadi buat apa gitu mereka bikin panjang tapi kemudian nanti di bioskop, karena orang kan ngejar kalau di bioskop ditayang 5 kali dalam sehari, artinya durasinya paling 98 sampai 109 menit maksimal. Jadi kita harus disiplin. Oke juga sih pertanyaan Mbak Asma nih. Jadi yang pertama akan jadi persoalan adalah bahwa kita harus disiplin nulis. Disiplin, oke. Iya, karena disiplin itu membuat kita menjadi, karena skrip itu adalah sebuah tulisan yang amat sangat sistematis sebenarnya, amat sangat terstruktur gitu. Jadi bukan sebuah tulisan yang bebas ngarang gitu, seperti kita nulis novel. Maksudnya kalau nulis novel masih bisa ketemu gayanya kan, dengan gaya begini. Oh ya, dia mungkin memang style penulisannya begini. Tapi kalau di skenario nggak bisa. Gitu. Skenario itu adalah sebuah profesi menulis yang amat sangat disiplin, harus mengikuti aturan tertentu. Gitu. Karena skenario itu menjadi pegangan utama dari semua orang yang terjun ke dunia film. Gitu. Artinya pegangan sutradara, pegangan casting, pegangan make up, pegangan segala macam orang-orang yang terlibat di dalamnya, itu pegangannya skenario. Jadi skenario kita ini istilahnya kalau novel kan ya tergantung pembacanya gitu. Tapi kalau skenario itu adalah blueprint kerja. Jadi bukan bacaan bebas gitu. Tapi kita membuat skenario itu sama seperti arsitek menggambar atau seperti orang menggambar membuat tips, menulis tentang tips apa gitu. Itu kan menulis menu masak lah gitu istilahnya. Itu kan disiplin gitu. Nah, skrip itu sebenarnya harus dilihat sebagai sebuah pekerjaan yang amat sangat harus sistematis dan harus bisa dibaca dan dijadikan pegangan oleh banyak orang. Oke, karena penonton tuh ya gimana? Boleh ngalamin mentok juga ketika nulis ya? Oh iya dong. Nggak boleh. Itu yang mau saya jabarkan nih, Mbak. Boleh, silakan. Kita lihat ya. Oke, kalau ngobrol soal skenario film, yang pertama adalah kalau teman-teman mau terjun ke nulis skrip, harus tanya dulu, punya personality scriptwriter nggak gitu. Oke. Kalau nggak ada ini, ya nggak apa-apa. Mungkin bisa menulis yang lain, tapi jangan menjadi penulis skrip gitu, kalau nggak punya personality ini. Pertama, harus hobi nonton. Oke. Itu penting banget, hobi nonton. Terserah mau spesifikasinya, nggak gue cuma mau nonton horor doang, nggak apa-apa. Gue cuma hobi nonton drama, nggak masalah. Gue cuma hobi nonton sinetron, nggak masalah. Yang penting harus ada hobi nonton. Karena itu seperti asupan energi gitu, seperti asupan wawasan, seperti asupan masukan. Jadi ideas itu sebenarnya berangkat dari hobi nonton.
Gitu. Jadi nggak mungkin orang tuh nggak suka nonton tapi jadi penulis skrip, itu menurut saya agak berat. Itu sama seperti ini ya Mas, misalnya kalau novelis atau cerpenis, mereka untuk nulis mereka harus baca gitu. Nah ini cara membacanya para penulis skenario, mereka nonton ya? Betul, mereka harus hobi nonton. Karena dari nonton itu kita akan tahu berbagai macam hal. Saya tuh nonton apa yang orang suka, apa yang saya suka, apa yang tidak saya suka, apa yang penonton tidak suka. Gitu. Jadi saya jadi tahu gitu. Oh, apa yang bikin mereka nggak suka ya? Jadi saya nggak suka, saya nggak mau nonton. Belum tentu. Kalau semua orang suka, saya nonton. Walaupun saya nggak suka filmnya, tapi saya harus nonton. Kenapa orang suka? Gitu. Kemudian yang kedua adalah hasrat, Mbak. Jadi kalau nggak punya hasrat bercerita, hasrat untuk mengungkapkan sesuatu dalam bentuk cerita. Karena menulis skrip itu kita menawarkan fiksi kan, bukan menawarkan dokumenter gitu. Kita menawarkan fiksi, kita menawarkan sebuah kisah gitu. Nah, harus ada hasrat berkisah yang kuat di dalam diri kita semua. Ketiga adalah berhayal. Berhayal ini kelihatannya mudah gitu, tinggal ngayal doang. Tapi coba berhayal dalam konsistensi dan disiplin, berat loh. Misalnya kita harus berhayal. Kalau kita cuma berhayal dari kosong ya, kita berhayal, oke, saya mau berhayal saya ada di bulan, oke. Tapi begitu lu di skrip, lu berhayal lu ada di bulan, terus lu ketemu siapa? Ketemu alien. Oke, aliennya seperti apa ya modelnya? Oh, seperti A. Oh, seperti ini, seperti kodok, tapi pakai masker misalnya gitu. Oke, pakai seperti masker, kodok. Oke, kemudian kita tinggal tidur. Besok bangun lagi, berhayal lagi. Itu kodok dan maskernya jangan lupa gitu. Kalau enggak ya nggak ada continuity. Nah itu berhayal dalam konteks disiplin itu akan diperlukan sebagai seorang penulis skrip. Ternyata ada kedisiplinan dalam berhayal ya kalau untuk penulis skenario. Iya. Misalnya saya walaupun itu buku adaptasi, misalnya bukunya Mbak Asma gitu. Misalnya Cinta Laki-Laki Biasa ya. Oke loh Mbak, Cinta Laki-Laki Biasa sekarang bagus katanya di salah satu OTT di mana sih? Dia kayaknya di Netflix. Di Netflix. Iya, Netflix oke loh. Katanya penontonnya responnya bagus. Oh, jadi udah ada survei yang tak dirindukan di Netflix itu, ada Jilbab Traveler juga katanya di Netflix, Mas. Sebelumnya kan di View juga gitu. Sama ada Cinta Laki-Laki Biasa. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu kolaborasi Asma, bukunya seperti ini, diterjemahkannya seperti apa sama Mas Alim Studio bisa nonton nanti di Netflix. Lanjut, Mas. Ya, nah itu kayak berhayal itu even walaupun adaptasi saya tetap harus berhayal gitu. Karena kembali yang Mbak Asma bilang tadi itu adalah bahasa visual kan. Saya harus berhayal proses yang terjadi antara tokoh-tokohnya gitu. Saya harus berhayal bahwa kalau ini terjadi dulu sebelum kejadian yang ini seru nggak ya penonton. Itu butuh disiplin untuk membayangkan, untuk berhayal. Jadi ini bukan asal berhayal tapi berhayal ada keteguhan untuk berhayal secara sistematis dan disiplin. Tadi contoh yang di Cinta Laki-Laki Biasa gimana, Mas? Misalnya Cinta Laki-Laki Biasa, ya saya harus berhayal bahwa misalnya gini, walaupun di bukunya dia menghadapi persoalan ketika melamar kan, ketika datang melamar dan diadili oleh ipar-iparnya kan gitu Pak, misalnya. Itu kan salah satu adegan yang menarik banget gitu. Nah, saya harus berhayal tuh, gimana caranya ya, walaupun di bukunya seperti ini, tapi apakah menjadi visual, penonton akan menikmati nggak ya gitu. Nah itu di situ biasa proses adaptasi terjadi. Gitu. Saya nggak bisa karena kalau novel 5 pembaca punya daya hayalan masing-masing. Gitu. Karena novel hanya mengantarkan mereka untuk berhayal versi lo deh gitu, kan gitu. Novel menjadi guide-nya. Tapi kalau menulis skrip 5 hayalan semua orang dijadikan satu, gitu sebaliknya prosesnya. Supaya 5 orang ini ngerasa oh iya ya gitu, oh begini gitu. Jadi kontras situasi berhayalnya antara penulis novel dan penulis skrip. Keempat adalah tahan ngetik. Ini persoalan sih kalau buat aku, karena aku banyak kerja bareng sama asisten ataupun teman-teman yang bantu nulis ya, misalnya mau jadi tim aku gitu. Persoalannya kadang sederhana, kadang nggak tahan ngetik gitu. Nah menurut saya harus bisa tahan ngetik. Karena kita kerja karena kita kerja berdasarkan deadline, berdasarkan waktu yang terbatas. Seperti saya bilang tadi, skrip itu menjadi pegangannya semua orang. Artinya sebuah produksi film itu, kalau kitanya nyantai, ya mereka juga akan terbengkalai. Gitu. Oleh karena itu kita harus tahan mengetik. Itu
Jadi harus tahan mengetik. Aku tuh cari berbagai macam cara, cemilan, rokok, sudut, lingkungan, kanan kiri, musik, untuk supaya tahan mengetik. Terakhir, bebas mudi. Nah, itu gimana Scriptwriter. tuh? Karena kayak misalnya di KBM aplikasi kan juga mereka misalnya udah bikin, udah pembaca udah ngikutin gitu kan Mas ya gitu. Udah berharap nih tiap pekan ada update gitu dari ceritanya gitu kan. Terus tiba-tiba mentok atau gimana? Nah, gimana nih biar nggak moody nih tipsnya? Itu karena ada mitos yang salah kalau buat saya. Pertama, mitos yang salah adalah bahwa kita kalau menulis tuh butuh mood gitu. Oke. Itu nggak bisa berlaku kalau buat penulis skrip. Jadi nggak bisa kita hidup berdasarkan mood kalau untuk penulis skenario. Kita harus hidup berdasarkan kedisiplinan itu gitu. Artinya mood kita ciptakan melalui disiplin, bukan kita ngikutin mood gitu. Oke. Jadi kita nggak boleh merasa aduh gue masih belum ada ide gitu. Nggak bisa gitu. Kita harus menyihir diri kita bahwa kita harus punya ide. Dan itu bisa lewat pancingan macam-macam gitu. Harus apa bisa. Mas misalnya Mas pancingannya Mas? Tapi lo kan ngalamin juga misalnya tiba-tiba buntu lama mentok gitu kan? So what you usually do? Ya pertama kalau aku nonton, kemudian kedua nonton dalam arti gini, nonton yang kontekstual dengan apa yang aku butuhkan gitu. Kedua baca tentunya, googling. Ketiga adalah ngobrol sama orang. Sama siapa aja gitu. Sama siapa aja ngobrol. Random talk atau you discuss about atau Mas discuss masalah skenarionya? Random talk aja? Discuss terhadap apa yang mentok gitu. Jadi ide kalau buat saya, ide itu bukan sesuatu yang harus, jangan dibiarkan bahwa ide itu sesuatu yang abstrak gitu. Misalnya kita bilang mentok. Mentok itu mentok di mana? Oke. Misalnya lo mentok di konfliknya, mentok di solusinya, mentok di karakternya, mentok di kejadiannya. Nah, biasanya, saya nggak tahu pengalaman teman-teman atau pengalaman Mbak Asma ya, kita kalau ada banyak ide kan kita nulis lancar nih, tiba-tiba selesai, writer's block gitu. Kalau pengalamanku, pasti sebelum selesai itu ada yang salah. Sebelum selesai ngetik dengan penuh semangat itu pasti ada yang salah gitu. Makanya itu yang harus di-stress ulang. Iya. Makanya saya kalau nulis tuh Mbak, nggak pernah saya berhenti dengan, misalnya saya punya adegan 5 ya, A, B, C, D, E gitu. Di kepala nih. Saya akan selesai ngetik di D. E-nya saya simpen untuk besok. Karena saya butuh starter gitu. Jadi saya nggak habisin di E, terus saya besok baru start lagi dari F yang saya belum tahu apa. Oke, itu menarik itu. Jadi kita harus, itu kembali saya bilang disiplin gitu. Jadi saya nggak akan berhenti kalau saya masih punya banyak ide, tapi kalau saya tahu nih abis ide ini saya belum tahu mau kemana, saya berhenti dulu di ide yang terakhir gitu, di E, sebelum E. Jadi E-nya besok begitu saya ngetik, saya akan start dengan E yang udah saya tuh mau nulis apa. Gitu. Nah ini kayaknya bisa diterapin nih sama teman-teman KBM ya. Jadi kalau udah bikin kerangka karangan yang mantep gitu ya, nah sampai misalnya bab 5, bab 6 ya, jangan lanjut dulu ke bab 6, jangan kerjain bab 6 kalau bab 7-nya belum tahu mau ngapain gitu ya Mas ya? Betul. Oke. Mas biasanya berapa lama dirimu menyelesaikan satu skenario? Ini kan ada tahan ngetik nih. Berarti per hari ada target jam atau gimana? Ada jam kerjanya atau gimana? Kalau saya nggak boleh lebih dari 2 minggu kalau untuk satu skrip. Oke, nggak boleh lebih dari 2 minggu. Itu berarti per hari biasanya berapa jam, Mas? Saya kebetulan kerja juga loh, Mbak Asma. Jadi saya tuh kerja terus, ya habis pulang kerja baru ngerjain sih. Biasanya 4 jam. 4 jam. Ada jam-jam favorit nggak? Jam favorit, ya bukan jam favorit sih. Jam saya mesti baru bisa kerja. Iya. Biasanya di atas jam, pulang kerja jam 8, jam 9 gitu. Terus sampai jam 2 biasanya. Saya mencoba mendisiplinkan diri. Ada teman saya yang bilang subuh, nulis itu subuh. Aduh saya nggak bisa. Subuh itu saya mencoba dan ternyata saya nggak mampu. Tapi mungkin ya itu tergantung pribadi masing-masing sih. Ada cocok-cocokan nih Mas. Oke, Mas Budi, apalagi Mas? Oke, sekarang kita bagaimana mulai menulis skrip. Jadi ada ide, ada tema. Ide tuh ya idenya lah gitu. Idenya, semua orang pasti punya ide gitu.
saya mau nulis ini, saya mau bikin film tentang ini. Dan semua orang selalu kalau teman-teman tuh pasti, aduh gue bosen film Indonesia begini-begini dulu. Ya, selalu gitu kan statusnya. Gue ini ada ide yang fresh nih kayaknya gitu. Selalu gitu, oke, nggak apa-apa. Punya ide yang fresh apa gitu. Nah, ide yang fresh itu harus diterjemahkan menjadi tema. Oke. Kalau ide doang, ya gue mau cerita, dan ini nih kayaknya yang menarik sekarang ini tentang orang apa ya, misalnya ide gue pengen bikin tentang tadi ngomongin soal pelakor ya Mas Isa, misalnya soal pelakor tapi yang kemudian dia di istilahnya sebenarnya dia bukan pelakor tapi difitnah gitu misalnya gitu. Okay. Ini karena kondisi kultural yang terjadi sehingga dia dianggap pelakor padahal bukan itu yang dia lakukan misalnya gitu. Ini menarik nih gitu. Tapi lo harus terjebak itu menjadi tema. Tema tuh artinya lo pengen ngomong apa sih? Itu yang sering saya tanyakan ke Mbak Asma kan. Kalau kita aku mengadaptasi bukunya Mbak Asma. Mbak Asma ini Mbak Asma pengen ngomong soal apa sih? Gitu ya, terus lo nyimpulin Iya. Aku tanya Mbak Asma temanya tentang apa sih sebenarnya? Mbak Asma pengen ngomong soal apa sih buku ini? Oh, pengen ngomong soal masalah orang tuh kalau misalnya kayak cinta laki-laki biasa tuh maksudnya cinta yang biasa aja gitu yang terjadi antara orang-orang biasa yang kadang orang tuh ya kan dijelaskan Mbak Asma bahwa orang tuh kadang ekspektasinya kan orang tuh berharap bisa ini bisa itu baru bisa jatuh cinta dan lain-lain, tapi ini enggak, ini memang purely cinta dia terhadap istrinya yang biasa gitu, yang tapi orang berasa tersentuh gitu, itu kan jadi itu ya kayak gitu jadi ada yang pengen disampaikan gitu. Jadi jangan cuma ide doang tapi lu nggak punya sesuatu yang mau disampaikan. Misalnya tadi pelakor tadi tapi terus kita lu pengen ngomong apa? Pengen ngomong bahwa di Indonesia tuh kulturnya masih terlalu tertutup gitu misalnya. Jadi ada message yang mau disampaikan, tema itu bisa jadi message yang mau disampaikan lewat cerita ini apa. Kemudian genre-nya ini penting, jangan kita lari kemana-mana gitu, mau film horor, mau film drama, mau film petualangan atau mau film soal apa, itu mesti jelas. Ya, saya kira pasti pas teman-teman nulis buku juga punya, pasti ada patokan ini kan, udah paham soal masalah genre lah gitu. Supaya nggak lari-lari sih. Cuma masalahnya kalau di novel ada kebebasan untuk melakukan itu gitu. Tapi kalau di bioskop, di tayang film akan menjadi susah karena pilihan itu amat sangat. Kalau buku kan display, orang lihat cover bisa dia beli gitu, lihat apa dia bisa dia beli. Tapi kalau di bioskop kan enggak, artinya amat sangat selektif gitu. Jadi kita harus jelas genre-nya apa gitu. Jadi nggak bisa, oh ini film horor pas nonton, oh kok banyakan dramanya ya gitu. Orang akan kecewa gitu. Kemudian logline. Ya logline ini saya kira semua di nulis novel juga harus ada logline-nya pasti. Tapi kalau di film ini menjadi persyaratan penting sih. Kamu mau cerita tentang siapa, dia mau ngapain, dan kendalanya apa yang mungkin terjadi dalam satu kalimat panjang, dalam satu paragraf atau dalam beberapa kalimat lah. Bahkan dalam satu kalimat kalau bisa akan luar biasa gitu. Jadi harus jelas tokohnya siapa, nggak usah digambarkan secara detail, cukup misalnya seorang gadis yatim piatu yang amat sangat mandiri misalnya gitu, mencoba membebaskan adiknya dari gerombolan penculik misalnya gitu. Itu kayak premis ya, bukan? Ya kayak premis, logline is a premis. Okay. Right. Dari penculik yang misalnya kita pengen biar orang kelihatan seru, penculik kan biasa. Dari penculik yang mengira adiknya itu adalah anak presiden gitu. Jadi kita bisa melihat eskalasinya kebayang, kita bisa melihat bahwa ini penculiknya bukan biasa, ini adalah sindikat gitu, kayak gitu-gitu kan. Artinya berhadapan, ada banyak hal yang terlibat di situ gitu. Jadi harus ada karakter, dia mau melakukan apa dan apa kendalanya, dan kemudian ya itu kita tambahkan supaya orang kebayang settingnya, skalanya, seberapa serunya gitu, itu bisa ditambahkan gitu. Misalnya anak gadis yatim piatu mandiri yang
memiliki kekuatan ini tiba-tiba jadi film superhero misalnya, memiliki kekuatan misalnya telekinesis gitu misalnya gitu. Jadi itu amat sangat penting logline itu untuk orang pas baca tuh membayangkan semuanya. Kemudian menentukan karakter. Saya masukin di sini karakter arc, artinya perjalanan karakter sih. Jadi film itu sebenarnya dari satu titik ke titik lain dalam 1,5 jam. Seperti yang tadi Mas Ica bilang, kita nonton kadang nggak berasa itu filmnya panjang, tapi kok nggak berasa panjang. Karena kenapa? Karena karakter arc-nya luar biasa. Forrest Gump misalnya. Nggak tahu teman-teman nonton nggak Forrest Gump. Itu durasinya panjang, tapi karakter arc-nya luar biasa perjalanannya. Dari seorang anak yang tidak bisa apa-apa, zero, akhirnya bisa menjadi hero gitu. Dan itu make believe semuanya, padahal itu amat sangat imajinatif gitu. Tapi karena karakternya begitu kuat, kita tuh kayak mengikuti setiap perjalanan hidupnya gitu. Kita ikut dalam rasa sakitnya, dalam ininya gitu. Nah itu teman-teman harus bisa mendefinisikan karakter arc-nya. Karakter sama karakter arc itu bedanya apa sih, Mas? Sorry. Bedanya ya kalau karakter kita menggambarkan karakternya kan. Misalnya dia seorang gadis yatim piatu, dia mandiri, kemudian juga misalnya terampil tangannya atau jago ini, kita menggambarkan karakter. Tapi kalau karakter arc adalah apa yang terjadi pada dia di dalam durasi film ini, perjalanan si karakter kita ini. Saya bicara satu karakter ya di film itu yang di dalam logline itu, apa yang dialami oleh si A ini. Jadi misalnya kita pengen ngomong tadi pergi ke bulan ketemu alien, astronot ini apa yang akan dialami? Kalau dia punya karakter arc, itu dia akan menjadi filmnya akan menjadi kuat gitu. Misalnya dari seorang astronot yang penakut, ragu-ragu mengambil keputusan, akhirnya di ending dia menjadi astronot yang lebih dewasa misalnya begitu. Oke. Kemudian terakhir ya teman-teman bikin sinopsis, dan saya tahu teman-teman ini bagiannya paling susah, saya paling benci sebenarnya bikin sinopsis. Karena sinopsis itu saya terus terang kelemahan saya yang paling besar kalau menulis skrip itu adalah menulis sinopsis. Saya nggak pernah bikin sinopsis yang bisa langsung menjual gitu. Jadi sekarang ini aja saya lagi ngerjain proyek barengan sama Dikbud gitu, Mendikbud. Jadi kayak bikin dan di coach langsung sama orang dari Hollywood waktu itu. Sekarang gitu terus ya itu bolak-balik sinopsis aja. Salah lagi, kurang lagi gitu. Karena sinopsis itu memang harus jelas banget sih gitu. Apa menariknya, apa peristiwanya, apa ininya gitu. Jadi sebenarnya cuma orang selalu bilang gini, menyemangati, kalau sinopsisnya udah bener nih, nanti treatmentnya bener. Treatment itu ada tahap selanjutnya ya, lebih detail dari sinopsis. Itu treatment nanti bener, nanti lu enak nulis skripnya juga gitu. Nah ini yang saya terus terang ini challenge buat saya sendiri sih, karena sampai sekarang saya tuh nulis masih organik gitu. Jadi pokoknya saya nulis aja di skrip, nanti baru saya perbaiki gitu. Dan tapi karena buat saya mikir sinopsis itu sama seperti mikir satu skenario utuh. Iya, karena dia sudah utuh sih ya. Iya. Nah itu kadang misalnya aku dulu masih suka ngakalin gitu. Udah sinopsis yang penting gini-gini ceritanya, terus di ending apakah dia berhasil menyelamatkan Putri gitu. Itu nggak laku sebenarnya sinopsis begitu. Nggak ada nih sinopsis ujungnya pertanyaan kayak gini gitu. Itu artinya males. Emang iya sih. Karena itu gitu. Jadi sinopsis itu harus dituntaskan. Kalau kita ngomong sinopsis jualan ya, bukan sinopsis. Sinopsis itu nggak boleh open ending gitu ya guys ya. Iya. Sinopsis nggak boleh open ending. Dan kalau Asma nggak salah, sinopsis untuk skenario ini itu bukan kalau kayak di buku kan sinopsisnya ini ya. Ya, sambil ngiklan Asma, biasa deh. Iya. Kalau di buku kan kayak gini nih, sinopsis pendek aja. Kalau skenario, kalau sinopsisnya bisa sampai 4-6 halaman gitu Mas ya, bahkan lebih ya? Betul. Ya istilahnya sinopsis yang di belakang buku itu adalah sinopsis untuk XX1 gitu. Kalau orang mau nonton ya boleh begitu gitu. Tapi kalau untuk kita ngomongin ke produser dan lain-lain nggak bisa. Sinopsisnya harus utuh sampai selesai. Oke. Gitu. Oke, kemudian ini kalau kita mau mulai ya. Oke, gimana saya nulis skrip? Ini tips buat saya sih. Kalau buat teman-teman, satu, beli buku skenario. Cari di toko buku, harus beli buku skenario.
kalau kalian mau jadi penulis skrip harus punya satu contoh buku skenario yang kalian pegang. Kemudian bisa juga download contoh skenario, itu ada banyak. Tapi kebanyakan luar negeri ya, yang lokal kayaknya susah deh kalau download contoh. Tapi yang lokal kan ada buku skrip. By the way, pengen ngelamar Mas Alim juga nih. Ayah kemarin sempat bilang, Mas Alim kan skenarionya banyak. Kalau berkenan diurusin, dipublish di KBM App juga gitu. Nanti hitung-hitungan royaltinya adalah sama di KBM gitu. Biar ada itu loh, Mas. Ada ruang buat teman-teman contoh gitu loh. Jadi mereka tahu kalau ini kemana gitu ya. Nanti Ayah mungkin ini ya, Japrian sama Mas Alim ya. Boleh, dengan senang hati. Selama tidak kena ke produsernya aja. Saya nggak tahu kalau yang skripnya buku Asma masih bisa nggak ya? Aku mesti cek sih. Skenario bukannya haknya penulis skenario ya? Itu susahnya gitu. Nanti kita tanya ya. Itu susahnya, Mbak. Oke. Kemudian ketiga harus tonton filmnya dari contoh skenario yang tadi dibuat. Jadi dari contoh skenario yang dibeli atau contoh skenario yang di-download. Jadi ada pembanding ya? Iya, betul. Oke. Betul. Jadi kalian tahu gitu. Karena sampai sekarang orang tuh masih yang gini. Emang ditulis semuanya ya? Ya iya ditulis semuanya lah. Semua yang di film itu ditulis. Ya iya ditulis semuanya gitu. Nah itu orang kadang masih gitu. Nah itu perlu dilihat sebagai pembandingan. Kemudian harus di-download aplikasi skenario. Saya misalnya pakai Final Draft. Ada banyak download aplikasi skenario, terserah teman-teman. Tapi yang paling umum adalah Final Draft gitu. Dan itu memang berbayar sih. Aku download itu gara-gara Mas Alim tuh. Harus baca kan. Karena Final Draft itu ya seperti blueprint juga gitu. Dia udah dibuat sistemnya, jadi orang kalau lihat skrip tuh tinggal udah ada sistemnya untuk melihat jumlah scene, jumlah adegan, karakternya. Karakter A tuh ngomongnya berapa kalimat. Itu karena berkepentingan untuk banyak hal, untuk kepentingan orang-orang di produksi. Jadi kalau ada orang gini, enggak lah gue nulis skrip biasanya di Word kok. Iya, nggak apa-apa. Tapi itu menyusahkan banyak orang. Gitu. Karena Word kamu itu nggak bisa dibaca, nanti nggak bisa di breakdown secara otomatis gitu. Tapi kalau udah di aplikasi skenario, itu semua bisa di breakdown secara otomatis. Misalnya karakter dimainkan oleh Mbak Asma sebagai bintang filmnya. Aku bisa orang yang ngitung duitnya untuk ngasih fee ke Mbak Asma bisa ngitung dia berapa scene dia, berapa adegan, ya. Berapa dialognya dia, berapa banyak. Jadi kalau Asma mungkin diem aja kali ya. Ya diem, oh di sini ada Asma, di sini ada Asma, di sini ada Asma gitu. Mereka bisa ngecek. Terus juga nanti untuk wardrobe kepentingannya kayak gitu ya? Iya betul. Nah aplikasi skenario itu kalian harus download kalau kalian mau serius nulis skenario. Ya maksudnya harganya saya nggak tahu sekarang berapa ya. Dulu saya masih 1,2 untuk satu aplikasi gitu. Ya mungkin di sekarang mungkin 2,an. Tapi kalau kalian beli itu dan kalian mau jadi penulis skenario, minimal kalian bertanggung jawab terhadap uang itu gitu. Harus balik modal tuh, berapa skenario. Betul. Jadi kalian akan terpacu untuk ya gue harus gitu. Ya mudah-mudahan ya. Yang terakhir udah mulai deh nulis. Gitu sih Mbak, kalau sharing dari aku. Oke, Mas. Kita tanya jawab ya Mas ya? Kalau aku mau share contoh skripnya boleh? Oh boleh banget. Aku share contoh skripnya. Jangan Rindukan 3 kan ya? Enggak. Aku contoh skripnya Buya Hamka. Ya, udah selesai Mas? Ini udah. Oh. Ini skripnya berapa scene? Ini berapa scene ya? Ini ada 182 halaman tapi jadi 3 film ini. Oh. Kalau kayak gitu, ada skenario-nya dibayar 3 kali atau enggak sih? Buat teman-teman semangat nih. Enggak. 1 gitu hitungannya. Udah terserah mereka ya. Gitu. Jadi karena memang saya delay dari awal 1 sih. Jadi ini 190 scene untuk 182 halaman. Jadi ini udah nggak ideal sebenarnya memang untuk 1 film. Memang ini udah panjang banget sih buat untuk 2 film, tapi kemudian berkembang jadi 3 film, jadi trilogi. Dan itu pun diputuskan memang setelah syuting selesai. Gitu. Ya, jadi misalnya, ya ini contoh skrip ya buat teman-teman. Saya ini misalnya gitu, ya ini pasti ada adegan, ada scene-nya, ada nomor scene-nya, kemudian ada interior,
Ada tempatnya di mana, daerah mana, waktunya apa. Gitu. Kita melihat wajah Hamka hanya diterangi lampu, nampak luka lebam dan lelah. Mengaku Pak Kiai, mengaku gitu. Ada karakter, ada dialog, ada action. Action itu maksudnya apa yang terjadi gitu. Hamka menatap ke depan, mata yang menatap nanar, petugas mendekat dan kubrak gelap seketika. Ini nggak perlu, nggak wajib. Itu bayangan ya, ini buat teman-teman ya, by the way perbedaannya. Mungkin kalau di novel, kalau ini kan Hamka menatap ke depan jelas ya, matanya ekspresinya gimana, petugas mendekat gitu. Kalau di novel tuh bisa Hamka menatap ke depan gitu ya, kemudian dalam benaknya gitu ya, berbagai hal yang sudah dilaluinya, menari-nari, nah kayak gitu-gitu tuh bisa di novel, tapi nggak bisa di skenario gitu ya Mas. Betul. Makanya waktu hari ini gitu Mas ya, hari ini kan banyak dialog hati kan? Ya, betul. Penulis skenario berarti harus menerjemahkan itu dalam adegan ya? Ya, prinsip show natel, jangan ya, istilahnya kalau di novel kalian cerewet menggambarkan orang terperangkap di lift gitu, istilahnya kan orang harus kebayang tadi imajinasinya. Misalnya ini pasti kalau di novel kan harus diceritain ruang pemeriksaannya seperti apa kayak gitu. Kalau di skrip ya nggak perlu. Oke. Ya, inilah contohnya. Oke. Kalau untuk bagi penulis skenario, Mas, untuk mengerti misalnya kayak itu MCU tuh medium close up, dissolve istilah-istilah gitu, mereka harus gimana ya? Lewat baca skenario atau gimana? Nggak harus. Jadi itu bisa pilihan director aja nantinya ya? Oke. Yang penting adegannya ya? Standar aja kayak gini, mungkin ini kan nggak banyak istilah-istilahnya nih. Tadi kan ya kebetulan ada ya. Ya kayak gini kan nggak ada istilah-istilahnya. Aku pengen banget bisa nulis skenario, Mas. Tapi nulis novel juga susah, Mbak. Aku aja pengen nulis novel, nggak bisa-bisa. Itu keren kita. Lihat ya teman-teman ya, kebayang banget nih adegan ya, adegan nih. Iya betul. Ya tadi saya juga baru dapat masukan juga ya. Tetap sih nulis skrip itu bagaimanapun berapa banyak film pun tetap belajar lagi dari nol. Belajar lagi. Kayak tadi saya juga dibilangin, Alim kamu harus bikin yang jangan cerewet gitu. Kamu harus bayangin seperti kamu ada di lift, terjebak, dan nggak perlu adegannya adalah kamu ngobrol gitu. Itu udah pasti adegannya action dong. Ya cari tombol, cari ini, cari itu gitu. Jangan semua ditekankan pada dialog gitu. Justru gitu. Jadi jangan, skrip itu tidak mengandalkan dialog, skrip itu mengandalkan visual action. Dialog hanya dibutuhkan kalau memang perlu dialog. Jadi dia bilang ke saya, ya lo harus bayangin ini film bisu mestinya gitu. Jadi lo nulis skrip untuk film bisu. Kecuali lo ngerasa perlu ngomong ya baru ngomong tuh orang gitu. Iya sih, film bisu di ini ya, film bisu dulu tetap bisa dimengerti gitu ya makanya ya, karena memang pengadegan. Iya betul. Makanya film bisu itu ya ideal gitu untuk menggambarkan sebuah film ya. Oke. Pertanyaan mungkin udah banyak nih ya. Oke. Masih ada waktu ya Mas Alim ya? Ya sampai 9:20 ya kira-kira. 30. Gue gak mau rugi 10 menit. Oke. Langsung aja nih, siapa yang mau nanya nih? Enggak, di chat banyak. Iya, di chat banyak itu. Iya, pertanyaan. Mas Alim, ini salah satunya dari Lingkar Sastra Gombong Apri Kuncoro. Siapa nih? Bukan dari Rinanda. Velia. Kalau Mas Alim kan ada temen nih yang bawa ke PH ya. Kalau buat teman-teman yang pengen nulis skenario, terus setelah skripnya atau film ditulis, bagaimana mengirimnya ke PH? Bagaimana tipsnya untuk tembus ke PH? Jangan berharap ke situ. Itu udah bukan ya. Itu di zamanku masih bisa. Tapi sekarang jangan ke situ. Bukan itu tidak mungkin. Tapi ada cara yang lebih kreatif, ini adalah kalian bikin film sendiri. Di daerah kalian. Curi perhatian seperti tilik gitu, seperti apa, dan sudah banyak ada festival. Dicari itu ya? Iya, dan ada banyak festival-festival di daerah, kalian bikin sesuatu yang stand out lebih baik di situ.
Untuk cari Nanti jalannya akan kebuka ke depan. Daripada kalian sibuk, oh ya gue harus jual ke PH nih gue. Menurut saya itu the lucky of me at that time gitu. Tapi sekarang terus terang susah. Bukannya tidak mungkin tapi susah. Lebih baik kalian fokus berkreasi dengan apa yang ada di daerah kalian. Maksudnya bikin film sendiri, bikin skrip, kemudian bikin syuting sendiri, belajar dari komunitas-komunitas yang ada dan bikin sebaik mungkin. Oke, ini ada pertanyaan. Agil Tiara mau nanya langsung nggak sama Mas Alim? Silakan kalau mau mau dihidupkan atau siapa yang mau nanya, yang ready nanya langsung nih, Bro Bahrul. Boleh. Oke, Agil ya, Agil Tiara ya. Ya. Oke, silakan Agil. Videonya kameranya udah di-onin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak Alim, kalau misalnya kita nulis novel, terus novel itu dijadikan sebuah film skenario gitu, apakah cerita di novel itu bakal berubah atau enggak sih di filmnya nanti gitu? Itu aja sih. Terima kasih. Sudah pasti berubah. Sudah pasti berubah. Berubah dalam arti ya berubah. Kita nggak bisa nanti ya maksudnya perubahannya sampai mana itu bisa dibicarakan. Tapi pasti berubah. Jadi cuma berharap bahwa novel kalau dijadikan film tidak berubah, nggak mungkin. Udah pasti berubah. Karena bertutur di novel dengan bertutur di film adalah dua hal yang berbeda. Orang membuka halaman pertama baca novel dengan orang duduk di bioskop 1 menit pertama, itu pengalaman yang berbeda. Baca novel halaman pertama dipanggil orang masih bisa ditutup bukunya. Kalau dia lupa dia balik lagi halaman pertama. Kalau di bioskop nggak bisa. Jadi beda, pasti berubah. Oke. Berarti ini menjawab juga ya pertanyaannya Zainal Abidin, boleh ada tambahan di skrip nggak dari cerita asli di novel? Harus boleh. Mbak Asma tahu sendiri. Harus boleh. Kalau enggak gimana? Terutama ya teman-teman kalau misalnya yang diangkat itu ke yang diadaptasi itu cerpen ya Mas ya, mau nggak mau kan harus ada pengayaan gitu. Sementara kalau novel pasti ada pengurangan, yang aku tahu kayak gitu ya. Iya. Oke. Bagusnya lah bilang Pak ya. Tadi nama aplikasinya Final Draft ya Mas? Final Draft. Oke. Siapa nih yang mau nanya lagi? Silakan. Izin bertanya. Oke, silakan. Ya Mbak, sudah ini langsung bertanya? Saya Bu Hesti. Bu Hesti dulu, oke Bu Hesti. Habis Bu Hesti ini ya, masih yang pakai peci ya. Oke, silakan Bu Hesti. Ya, terima kasih. Saya mau tanya agar karakter yang ada dalam cerita itu menarik gitu. Apakah harus ada yang yang baik dan yang jahat atau yang abu-abu? Bagaimana mengemas karakter biar menarik gitu? Terima kasih. Oke, silakan Mas. Ya tergantung seperti tadi saya bilang di logline itu yang paling penting Mbak. Jadi Mbak tuh pengen cerita siapa? Ini film siapa? Film tentang siapa? Gitu. Film tentang seorang anak yang mencari orang tuanya. Kemudian dia harus menemukan kendala baru film itu menarik. Nah kendalanya apa? Faktor alam atau ada kehadiran orang lain. Mbak dan itu penting kita merefer ke pengalaman kita sendiri gitu. Makanya saya bilang kita harus hobi nonton. Kita suka nggak nonton film kagak ada penjahatnya misalnya. Kita jangan membohongi diri kita gitu. Demi kepentingan cerita kita membohongi diri kita. Kalau kita nonton aja nggak suka, nggak ada penjahatnya, ya jangan. Kita harus bikin cerita yang kita suka. Ya kita bikinlah penjahatnya. Gitu. Tapi bahwa penjahatnya kita pengen bilang, ya dia jahat tapi sebenarnya ada niat baiknya. Ya nggak apa-apa. Tapi kehadiran orang ini harus membuat tokoh kita atau si anak itu tidak bisa mencapai keinginannya. Itu baru jadi jalan filmnya. Gitu. Bahwa mau ada karakter abu boleh, tapi bagaimana semua itu harus memberikan pengaruh pada si anak ini yang mau mencapai tujuannya. Dia mau mencari orang tuanya, misalnya ceritanya. Ya semua elemen yang ada muncul itu harus terkait sama si anak ini. Gitu. Jadi karakter utamanya harus tetap muncul ya, walaupun ada karakter. Terima kasih. Betul. Berarti kalau surga yang tadi dudukan 1, ini ceritanya hari ini ya Mas? Betul.
ceritanya Arini. Oke ya. Oke, silakan Mas. Bunda 3 ceritanya. Kita bocorin. Izin bertanya Bunda. Apa nih? Bertanyanya kepada Bunda Asma dan Mas Salim. Mas Salim aja nih, biar kita dapat ilmu banyak. Nah, apa pertanyaan? Ya, pertanyaannya sederhana sih. Motivasi terbesar Mas Salim menulis itu apa? Dan ketika sedang menulis, tapi tiba-tiba ide itu hilang gitu, ataupun mentok gitu, tuh apa yang dilakukan oleh Mas Salim? Terima kasih. Oke. Saya ulang ya. Kalau motivasi saya untuk nulis ya karena saya senang. Motivasi awalnya adalah ya karena saya senang bercerita gitu. Saya senang menulis kisah siapapun, kisah tentang apapun, dalam balutan apapun, mau horor, mau drama, saya lahap semua karena saya suka nulis cerita gitu. Itu motivasi. Yang kedua, di luar itu tiba-tiba menjadi profesi yang tentu ada imbalannya, ada duitnya gitu. Tapi ya kalau dibalikin lagi, ya nggak ada yang bisa menghentikan saya untuk berhenti menulis walaupun itu tidak dibayar gitu. Walaupun ada orang yang minta saya untuk nulis, coba bantu saya, ya kalau saya ngerasa itu menarik dan perlu dikisahkan, saya akan lakukan. Itu sih kalau motivasi menulis ya. Kemudian ya kalau writer's block itu ya itu seperti tadi ya, saya nonton, saya ngobrol, saya tanya orang gitu. Karena pasti ada yang salah dengan cerita saya sebelumnya. Dengan penuturan saya sebelumnya itu yang harus saya review balik. Ini nih yang bikin mentok gitu. Jadi writer's block itu bukan tiba-tiba hilang ide kalau menurut saya. Tapi ada sangkutan yang nggak pas. Nah, sangkutan nggak pas ini yang harus kita rela untuk ngilik balik. Ya kan masih ada pertanyaan lagi? Gue sih banyak banget sebetulnya pertanyaan nih. Kalau nggak ada yang nanya, nanti Asma nanya. Ini di chat banyak sebetulnya sih. Tadi minta tips-tips membuat skenario yang menarik. Di luar yang tadi udah Mas sampaikan. Apa ada tambahan nggak? Lebih showingnya ininya atau gimana sih lo dapat adegan? Biasanya kan kayak sutradara tuh suka bikin golden scene gitu ya. Skrip yang menarik itu tidak sama dengan film yang menarik ya. Oke. Jadi skrip yang menarik itu butuh banyak tangan ahli sampai menjadi film yang menarik. Itu kalian harus paham dulu gitu. Jadi jangan berharap skrip yang menarik, filmnya udah pasti menarik, belum tentu gitu, karena ada banyak tangan di dalamnya. Misalnya gini, skrip saya juga dibilang menarik. Saya baru nulis sama satu PH gitu. Terus dia bilang skripnya menarik banget, Lin. Tapi ini bukan yang dia mau. Kedua, ini menarik banget untuk dibaca, Lin. Kenapa Mas? Aku nggak jelas. Menarik untuk dibaca. Bukan untuk divisualkan. Gitu. Jadi skrip yang menarik itu nggak selalu menjadi andalan. Gitu. Yang penting adalah seperti saya bilang blueprint. Ini adalah gambaran kerja. Jadi skrip itu dibuat menarik harus dibuat menarik. Tapi harus juga punya elemen-elemen teknis lainnya. Bahwa ini kalau divisualkan menarik. Kalau diikuti karakternya menjadi menarik gitu. Jadi harus dibedakan bahwa skrip menarik dibaca sama skrip menarik untuk dijadikan visual itu dua hal yang berbeda. Mas, aku ada pertanyaan, Mas. Mas tuh kan kayaknya ini risetnya seorang scriptwriter tuh gimana sih gitu? Karena gini, kayak misalnya waktu kita pras gitu ya dengan riset, gue pas baca skenarionya kan lu tahu banget lu soal proyek-proyek gitu ya. Nah itu risetnya gimana? Terus Cinta Laki-Laki Biasa sampai soal bangunan kayak gitu-gitu lo ngerti gitu. Dan jujur aja gue nggak ngelihat banyak, ya mungkin gue kurang wawasan juga nggak ngelihat banyak penulis skenario Indonesia yang buat gue tuh ngegali ke situ gitu. Gue mendapatkan itu di drama-drama Korea gitu. Mereka kan hebat kalau bikin ini ya, ngegali latar belakang, pekerjaan dan sebagainya. Nah, riset tuh gimana sih biasanya? Risetnya dua sih, ya pasti googling ya. Cuma orang kalau googling, aku tuh lebih seneng googling kesaksian gitu. Googling cerita. Jadi googling misalnya kalau kayak Cinta Laki-Laki Biasa gitu tentang masalah bangunan itu, aku googling orang-orang yang membangun rumah gitu. Orang googling tukang-tukang bangunan,
curhatnya gimana, kegelisahannya gimana, kendalanya apa, kecelakaan tukang bangunan gitu. Jadi itu untuk dapetin dunianya gitu. Jadi Kalau bukan teknis hal yang sih, sifatnya teknis ya. iya, teknis sih bisa belakangan lah gitu. Karena kecuali saya ngerasa butuh teknis nih di lapangan gitu, di skrip gitu. Oke. Tapi googling itu lebih ke arah situ kalau saya. Jadi itu kedua ya nanya sama orang yang punya pengalaman itu, memang punya profesi itu gitu. Ya kadang ada yang harus saya bayar juga gitu. Misalnya kemarin saya remake film Miracle in Cell Number 7, film Korea. Itu saya remake, tapi kan itu akan banyak challenge-nya adalah bagaimana memindahkan situasi penjara di Korea ke itu loh, keren banget. By the way, buat yang harus nonton, itu salah satu film Korea terbaik menurutku. Nah, itu bagaimana memindahkan penjara dari Korea dan diaplikasikan ke Indonesia kan beda banget tuh gitu. Nah, kebetulan aku ada punya teman yang baru keluar dari penjara karena kasus narkoba. Ya dia aku minta gitu untuk jadi narasumberku. Aku ngobrol sama dia situasi di penjara kayak gimana sih gitu. Nah itu pastinya perlu empati ya teman-teman ya, bukan berarti untung lo masuk penjara, gue lagi butuh narasumber gitu ya. Terus satu lagi yang buat Asma nih, karena Asma bicara seperti ini karena teman-teman ya, siapa tahu ya Mas Alim ya, dari teman-teman yang menyimak ya di komunitas Bisa Menulis di grup maupun sekarang yang di Zoom ya, siapa tahu nanti banyak yang jadi penulis skenario juga. Salah satu yang saya suka dari Mas Alim Sudio adalah ini jujur, penulis skenario yang paling bikin gue jatuh cinta tuh Mas Alim Sudio ya. Yang jelas gini, Mas Alim itu kalau lucu-lucu, jadi nggak cuma pemainnya yang ketawa gitu, tapi kita pasti ketawa. Aku nggak pernah nonton film Mas Alim yang komedi, aku nggak ketawa gitu. Tapi yang satu hal yang berkesan buat aku sebagai penulis adalah betapa dirimu mencoba setia pada novel. Ada adaptasi gitu, bahwa kemudian adegan berubah dan sebagainya, tapi kamu tuh selalu nanya gitu. Dan aku pernah ketemu sama penulis skenario yang biasa Asma bikin sinopsisnya dulu kan, kemudian skenario kan kita barengan gitu ya, terus aku kasih gitu kan ke dia, dan dia nggak baca gitu loh, sama sekali nggak baca, dan aku nggak menemukan jejak draft novelku itu di dia gitu loh. Gitu. Dan sementara Mas Alim ini sibuk dan istilahnya gini, nggak usah pakai Asma juga, gue juga bisa lah, udah tahu gitu jalan ceritanya kayak gini gitu kan ya. Tapi Mas Alim kayak di Jilbab Traveler bahkan yang narasi itu bisa jadi dialog sama Mas Alim gitu. Dan buat aku itu sesuatu yang kenapa sih itu kamu lakukan gitu. Sementara kan kamu juga punya kreativitas dan looknya kan film yang penting pesannya sama gitu kan. Kita selalu ngobrol kan, kamu selalu nanya dulu kan, Mbak Asma nih mau ngomongnya apa sih gitu. Dan aku yang gak sistematis itu pasti selalu cerita panjang lebar gitu. Betul. Karena saya merasa saya kerja sama gitu. Saya merasa saya bekerja sama. Artinya saya sebagai penulis skenario dan penulis novel ada di posisi yang levelnya sama. Saya diberikan kemudahan justru membuat cerita dari bahan yang sudah ada. Dan bahan itu dipercaya untuk dijadikan film, berarti bahan itu sesuatu. Bahan itu. Jadi gini, kalau sebenarnya gini juga sih, Mbak. Karena semua bahan di Asma Nadia adalah sesuatu. Karena ada juga orang yang bikin buku tapi nggak laku. Terus itu bukunya hanya untuk publikasi diri sendiri, ngerti nggak, Mbak ya? Jadi dia hanya untuk kepentingan popularitas dia, minta dibikinin film. Itu kadang saya juga agak berat. Saya justru menolak malah kadang. Itu karena maksudnya materinya belum proven gitu untuk jadi sesuatu gitu. Jadi niatannya bukan bagaimana cerita ini bisa tersampaikan lewat media visual, tapi ada motif lain di belakang. Jadi maksud saya adalah Mbak Asma maupun teman-teman yang lain, penulis yang lain, kenapa saya juga, karena saya amat menghargai bahwa gila bisa bikin novel yang laris dibaca orang, dipercaya sama orang-orang. Berarti kan ada sesuatu di situ. Saya nggak bisa mengabaikan facts itu, kenyataan itu. Jadi saya amat akan menghargai. Jadi saya selalu start dengan saya menghargai apa yang sudah dibuat di novel itu. Dan saya perlu tahu kenapa buku itu jadi begitu laris. Gitu. Kenapa ada banyak yang memuja dan membacanya. Gitu. Nah itu yang saya nggak mau hilangkan.
Kayaknya kita perlu babak 2 deh dengan Mas Alim, Ayah. Karena kan perlu misalnya gini, pas baca novel nih gitu ya. Nah gimana sih di bedahnya gitu kan menarik juga kan nanti kapan-kapan yang ngobrolan ya. Mas, Iya, boleh. terakhir dong pesan-pesan nih, pesan-pesan. Karena kamu kan juga harus nulis ya. Pesan-pesan dong buat teman-teman KBM yang pengen jadi penulis skenario. Pesan-pesan agar, terutama karena kita kebanyakan nih penulis fiksi kan gitu ya. Dan kadang-kadang bikin show not tell di naskah fiksinya aja belum sukses gitu. Masih banyak tellnya gitu. Sementara untuk skenario lo harus punya ini visual gitu loh ya. Nah, silakan Mas. Atau pesan-pesan apapun lah buat teman-teman komunitas bisa menulis. Oke. Pesan aku mungkin kalau nulis novel, istilahnya sekarang marketnya tuh banyak gitu, potensi peluangnya banyak. Jadi hits tuh novel tuh jauh lebih memungkinkan gitu buat teman-teman kenyataannya. Artinya satu buah novel bisa tiba-tiba seperti yang tadi Mas Isa cerita, tiba-tiba bisa dapat puluhan juta atau apa gitu. Itu memungkinkan sekali karena sekarang orang fasilitas dan aplikasi dan lain-lain itu amat sangat memungkinkan. Tapi itu masih sulit terjadi di film gitu. Jadi yang justru kalau kita ngomongin duit sebagai imbalannya. Jadi nasihat saya yang pertama adalah coba untuk nulis skrip ingin jadi penulis skenario. Teman mama. Boleh tolong di-mute dulu ya, Cinta. Oke. Jadi motivasi pertamanya kalau buat jadi penulis skenario jangan duit dulu. Jangan mau masuk buru-buru masuk ke industrinya. Tapi cintailah dulu proses penulisan skenario itu sendiri. Cintailah dulu bagaimana skrip itu menjadi film. Dalam arti cintailah proses dari ujung sampai ujung. Gitu. Jadi jangan kalian puas berhenti pada iya gue udah bisa nulis skenario nih. Enggak. Lu nulis skenario, lu coba produce, coba sutradara, cari orang kerja bareng untuk jadikan film. Film pendek aja dulu. Karena itu baru, karena kalau kecintaan itu yang akan membuat nanti duit akan menyusul belakangan. Gitu sih Mbak, kalau nasihat aku. Oke, terima kasih Mas Alim untuk berbaginya ya dan terima kasih Mas Alim. Terima kasih Mas Isa. Ada pertanyaan, tumben nggak ada pertanyaan, ayo diborong bunda semua ya. Welcome Mbak kalau mau diundang lagi. Benar ya Mas siap. ya gitu karena aku berharap banget nih karena di sini teman-teman banyak artinya apa yang dirimu sampaikan aku pikir pastinya kalau buat ya nggak cuma buat yang teman-teman yang nulis skenario sih gitu tapi juga motivasi kayak tadi soal mood aku juga nggak percaya sih gitu ya bahwa sering buntu iya tapi kita nggak boleh menyandarkan pada mood gitu ya ini banyak banget motivasi dan tadi ya bergerak dengan cinta jadi teman-teman nulis dulu tadi katanya Mas Alim cintai dulu gitu ya cintai dulu nih nulis skenarionya gitu ya serba-serbinya nanti uang datang belakangan ya Mas Alim sekali lagi terima kasih buat teman-teman di komunitas bisa menulis kita akan foto bareng Mas Alim tapi minta kesabarannya siap. Berapa slide ini? Mas Alim yang nanti itu bisa ya buat skrip ya dimasukin KBM app ya. Nah, iya boleh. Ya, harus karena kan gini Mas Alim kalau skenario kan bentuknya harus bentuk JPEG karena kan posisinya harus jadi bagian dari pembelajaran. Makanya kita nunggu bisa masukin JPEG jadi nanti skenario masuk benar-benar dalam bentuk skenario bukan dalam bentuk kayak teks gitu loh. Ya. Ya mudah-mudahan nggak ada sandungan copyright saja sih Mas, aku khawatir itu sih. Iya itu juga sih. Ya, Mas Barul bagaimana nih fotografernya? Ya, siap teman-teman ya. Malam ini kita ada 7 slide, alhamdulillah ya. Oke. Ya, kita masuk ke slide yang pertama. Silakan sambil dinyalakan semua kameranya, pasang senyum manisnya ya hitungan 3. Salam literasi. Salam literasi. Oke, slide pertama 1, 2, 3. Oke, tahan slide kedua. Save dulu. Oke. Ya, silakan untuk slide kedua hitungan 3 kembali. Ya. Oke, 1, 2, 3. Teman-teman mau sambil screenshot juga boleh ya. Untuk dokumentasi masing-masing juga bisa ya. Oke, slide yang ketiga. Oke, hitungan 3. 1, 2, 3. Ya. Slide yang keempat. Oke.
Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, silakan teman-teman dihidupkan yang belum ya. Karena kalau nggak dihidupkan nanti tidak ada gambarnya gitu kan. Dan ini juga ditayangkan live ya di Facebook. Oke, slide kelima. Siap. 1, 2, 3. Oke. 2 lagi. Ya, 1, 2, 3. Oke, yang terakhir. Oke, 1, 2, 3. Ya, terima kasih Mas Alim, Bunda Asma. Oke, demikian. Sama-sama. Bye. Mohon kita, Mas Alim, thank you banget. Mohon maaf Sama-sama. semua kecerewetan, baik di dalam forum ini maupun di luar ya. Salam buat keluarga. Buat teman-teman semua juga selamat hari apa nih, kita cuti bersama panjang ya. Tapi kalau buat kita sih nggak ada. Dadah. Ya. Bye. Oke Mas, ya selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.